Di balik awan yang lembut, ada sebuah dunia ajaib yang tersembunyi. Namanya Lembah Warna. Di tengah-tengah lembah ini, berdiri megah Gunung Pelangi, rumah bagi para peri warna yang punya tugas luar biasa, yaitu memberi warna pada semua hal di bumi. Di antara para peri, ada Rona, peri warna merah. Dia sangat lincah dan terampil, tapi punya satu masalah besar. Dia sangat tidak sabar. Rona selalu ingin semuanya selesai secepat kilat. Selain Rona, ada Ketua Sela, peri paling bijaksana dan sabar yang bertanggung jawab memastikan setiap warna yang dihasilkan berkualitas tinggi. Setiap hari, semua peri warna harus mencelupkan kuas mereka ke dalam sumur warna, lalu terbang ke bumi untuk melukis bunga, buah, bahkan langit senja. Tapi ada satu aturan penting. Kuas harus direndam sambil berhitung pelan. 1, 2, 3. Ini dilakukan agar warnanya benar-benar matang, kuat, dan permanen saat menempel di bumi. Tapi bagi Rona, aturan ini membosankan. 3 hitungan, buang-buang waktu. Aku kan bisa melukis 50 apel dalam semenit, pikirnya dengan gusar. Jadi, ketika peri-peri lain dengan sabar merendam kuas mereka, 1, 2, 3, Rona hanya mencelupkan kuasnya sekejap. Celup, lalu langsung melesat untuk melukis. Ketua Sela sering menasihatinya. Rona, sabarlah, warnamu itu belum matang sempurna. Warna yang dibuat tergesa-gesa tidak akan bertahan lama di bumi. Tapi Rona tidak peduli. Sambil terbang cepat, ia bergumam. Mereka semua lambat. Aku akan jadi peri warna paling efisien di seluruh lembah. Rona pun melanjutkan pekerjaannya dengan kecepatan super. Dalam satu pagi saja, dia sudah selesai mewarnai 100 buah ceri, 100 bunga mawar, dan 100 stroberi. Dia merasa sangat bangga dengan pencapaiannya. Tapi, kebanggaan itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba, dari bumi, terdengar suara-suara panik. Lihat, apel-apel ini warnanya memudar, teriak seorang anak. Mawar merah kesukaanku, kenapa jadi merah muda pucat begini? Sahut yang lain. Rona terkejut bukan main. Dia menengok ke bawah, dan matanya terbelalak. Semua yang ia warnai dengan cepat kini warnanya luntur dan pudar. Ceri yang seharusnya merah menyala sekarang tampak kusam. Stroberi yang seharusnya menggoda kini terlihat pucat pasi. Ketua Sela menghampiri Rona yang panik. Dengan tenang beliau berkata, Rona, lihatlah apa yang terjadi. Kamu mungkin mendapatkan jumlah yang banyak, tapi kamu membuat hasilnya cepat rusak. Warna adalah energi. Rona, ia butuh waktu untuk meresap. Sama seperti kesabaran yang butuh waktu untuk dipupuk. Merasa malu bercampur marah, Rona mencoba mencari alasan. Ini pasti salah sumur warnanya. Sumurnya tidak kuat lagi, serunya sambil menunjuk ke arah sumur. Ketua Sela hanya menggeleng pelan. Beliau lalu mengambil sebuah kuas tua yang bulunya sudah sedikit robek tapi masih basah oleh warna. Rona, lihat kuas ini. Ini adalah kuas yang dipakai untuk mewarnai matahari terbenam. Sebuah proses yang butuh waktu sangat lama, kata Ketua Sela lembut. Lihat, meski kuas ini sudah tua, serat-seratnya masih memegang warna dengan sangat kuat, karena ia tahu bagaimana caranya menunggu. Rona masih cemberut. Lalu aku harus bagaimana sekarang? Semua apel dan mawar di bumi akan jadi pucat selamanya. Keluhnya, kita harus memperbaikinya, Rona. Tapi kali ini, kita harus melakukannya dengan cara yang benar, jawab Ketua Sela. Sekarang, ambil kuasmu, rendam, dan hitunglah bersamaku. Dengan perasaan penuh penyesalan, Rona akhirnya menurut. Ia mencelupkan kuasnya ke dalam sumur warna. 1, kata Ketua Sela. Rona menahan keinginannya untuk cepat-cepat. Ia bisa merasakan energi warna mulai meresap ke dalam kuasnya. 2, lanjut Ketua Sela. Rona mulai fokus pada proses di tangannya, bukan lagi pada hasil akhir yang cepat. 3, seru Ketua Sela. Dan saat itu, kuas Rona bersinar dengan warna merah yang begitu dalam dan matang. Jauh lebih indah dari sebelumnya. Rona pun kembali terbang ke bumi. Kali ini, ia tidak terburu-buru. Ia mewarnai kembali apel-apel yang pudar itu satu persatu dengan teliti dan penuh konsentrasi. Sore harinya, apel-apel yang diwarnai Rona dengan sabar bersinar dengan warna merah yang cemerlang dan tak tergoyahkan. Warna itu begitu kuat dan permanen. Peri-peri lain pun memujinya. Wow, Rona, warna merahmu yang sekarang benar-benar kuat. Rona tersenyum tulus. Ia menoleh pada Ketua Sela dan berkata, Terima kasih, Ketua Sela. Aku akhirnya belajar. Ternyata yang penting itu bukan seberapa cepat kita selesai, tapi seberapa baik dan sabar kita menjalani prosesnya. Proses yang baik akan menciptakan hasil yang abadi. Sejak hari itu, Rona tetap menjadi peri yang lincah. Tapi ia selalu ingat
untuk menghargai setiap detiknya, merendam kuasnya dengan sabar, dan menghitung sampai 3 sebelum terbang untuk mewarnai dunia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.